Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Dulu siap. Doa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Pancasila. Mari kita menyanyikan bersama dengan berdiri semuanya, kan? Akulah pendukungmu. Semuanya silakan duduk kembali. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang K3. Nah, apa itu K3 sebelumnya? Ada yang tahu apa itu K3 sebelumnya? Nah, untuk itu Bapak sudah menyediakan yang namanya web K3, di mana di web K3 ini tersedia semuanya mulai dari materi ajar, LKPD sampai ke pretest dan posttest lengkap di web ini. Silakan semuanya untuk men-scan barcode yang di depan. Oke, semuanya udah bisa dibuka di website. Nah, silakan dilihat di website tersebut sudah tersedia. Bagi Anda yang biasa belajar dengan audio, silakan ada itu link ke audio, di mana itu ada berisi tentang materi K3. Kemudian yang audio visual, selanjutnya juga ada yang visual. Khusus yang suka gambar-gambar, silakan dilihat yang visual sesuai dengan permintaan awal sebelumnya. Nah, itu dari websitenya. Untuk yang pertama, untuk mengukur kemampuan awal Anda semua, silakan dibuka pretestnya yang ada di web tersebut. Silakan diklik yang ada di barcode-nya, diklik aja barcode di sini tuh. Nanti kliknya akan menuju ke pretest. Silakan dijawab sesuai yang Anda tahu sekarang. Ya, buat nama dan kelasnya. Selanjutnya silakan diisi sesuai yang Anda tahu. Kembali ke web tadi lagi. Nah, semuanya sudah selesai mengisi pretestnya? Sudah. Nah, gimana hasil jawaban pretestnya? Dapat PTK. Nah, pas pretest itu sebagai menguji kemampuan awal Anda semuanya. Semuanya silakan lihat ke layar. Semuanya pernah menonton MotoGP. Nah, kenapa pembalap MotoGP itu selalu menggunakan APD lengkap atau pakaian lengkap dari sepatu sampai ke helm? Lalu juga sebelum balapannya pasti ada briefing dulu sebelum dia tancap gas. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ada yang tahu? Supaya aman. Supaya aman, selamat. Iya, Pak. Nah, selain itu ada nggak yang tahu kenapa harus melakukan itu? Padahal mereka kan sudah puluhan tahun jadi pembalap. Nah, realita di lapangan, kita balik dulu ke K3 itu. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kepanjangan K3? Apa itu kepanjangan K3? Keselamatan kerja. Itu dari K3. Realita di lapangan, kenapa K3 itu mutlak diperlukan? Karena ada 234.270 jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Nah, angka ini mungkin lebih besar di lapangan. K3 sekedar pelengkap, melainkan perisai utama untuk mencegah kerugian fatal. Apa aja kerugiannya? Pertama, apa kerugiannya? Cedera ringan hingga cacat permanen. Yang kedua? Kerusakan properti dan alat produksi. Yang ketiga? Kematian. Nah, itu yang paling fatal dari K3 tersebut kalau diabaikan. Nah, lanjut. Apa itu anatomi kecelakaan atau teori efek domino? Pernah bermain domino sebelumnya? Nah, domino kalau kita taruh di berjejer, kalau dipukul satu,
Apa yang terjadi selanjutnya? Runtuh semua. Runtuh semuanya. Nah, itu yang terjadi apabila kita melalaikan yang pertama, maka semuanya akan hancur ke belakangnya. Nah, apa yang pertama yang paling utama sekali itu? Nah, tiga itu. Dari dua ini. Yang pertama tindakan itu dari kita sendiri. Yang kedua kondisi itu di mana lingkungan kerja kita. Nah, dua hal tersebut bisa kita kendalikan. Nah, itulah tujuan kita mempelajari ketiga ini. Selanjutnya, kita ada rekayasa ergonomi, prosedur angkat beban. Nah, jadi angkat beban yang benar tuh bukan kita ambil dari bawah, tapi posisinya harus pas. Nah, siapa yang mau memperagakan ke depan? Mulai, Pak. Nah, silakan mulai. Nah, boleh silakan dilihat di sini. Coba mulai peragakan yang tidak betulnya dulu. Misal ini, yang tidak betul, coba tunjukkan mulai yang tidak betul. Nah, ini kenapa salah? Kenapa salah cara mengangkatnya ini? Membungkuk karena yang tumpuannya ada di nah, di tulang punggung. Bisa jadi tulang punggungnya bisa patah. Lanjut, coba yang betul mulai. Posisi mengangkatnya yang benar. Taruh lagi ini. Nah, posisi kakinya, coba lihat kakinya. Kalau tadi kan diambil. Nah, kakinya tuh, posisi kakinya. Ah ya, dijongkok dulu, lalu angkat ke atas. Nah, ini kemana tumpuannya lagi? Sebelumnya kan di punggungnya. Sekarang paha. Nah, bentuk atau di kakinya. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu tuh boleh. Selanjutnya ada pengendalian dampak lingkungan atau limbah B3. Di mana limbah B3 itu apa aja limbah B3 yang ada di sekitar bengkel kita? Nah, ini lanjut. Iya. Nah, aki maksudnya? Ya. Oli dan aki itu perlu kita handle posisinya. Nanti bisa berdampak kepada lingkungan kita. Jadi perlu kita lakukan di satu tempat, nanti kita kasih label. Keselamatan itu bukan Keselamatan bukan sekedar aturan, ia adalah budaya kerja yang sehat. Nah, walaupun kita di sekolah, kita akan menerapkan juga apa yang dilaksanakan di industri. Pergi dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu perlu 5R di bengkel otomotif kita ini. Apa aja tuh? Yang pertama, satu, ringkas. Nah, ringkas atau seiring. Apa itu ringkas? Memisahkan yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, kita pisahkan. Nanti yang barang bekas, sampah, kain, baju kotor, nah dipisahkan. Lanjut yang kedua, rapi. Apa itu rapi? Nah, maka alat pada tempatnya akan mudah dicari. Yang ketiga, resik. Apa itu resik? Membersihkan. Nah, bersihkan area mesin dan peralatan. Yang keempat, rawat. Apa itu rawat? Mempertahankan standar kebersihan dan kerapian. Nah, ada pula SOP dan schedule untuk mempertahankan standar kebersihan kita. Selanjutnya yang terakhir adalah rajin. Apa itu rajin? Membiasakan penerapan secara disiplin Dan konsisten. Seperti kebiasaan kita sebelumnya, jadi sebelum praktek itu kita harus melakukan briefing dulu atau toolbox meeting. Dimana toolbox meeting itu adalah menyampaikan hal-hal yang perlu dikerjakan, yang perlu dihindari untuk keselamatan kerja kita. Misalnya untuk mengingatkan teman kita lagi per kelompok. Silakan misalnya nanti ketua kelompoknya mau lihat, silakan ingatkan teman-temannya untuk nanti menggunakan sarung tangan, menggunakan helm, atau menggunakan kacamata jika praktiknya ngelas. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebelum praktik nanti. Kita membicarakan prinsip 5R ini. Oke semuanya, mari kita mengerjakan LKPD-nya dengan kita menuju ke bengkel MSM. Silakan didahului oleh kelompok 1. Lanjut kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Oke, semuanya kita sudah sampai di bengkel MSM kita. Nah, untuk pengerjaan LKPD kali ini, silakan dibuka HP-nya di web tadi yang udah terlink dengan LKPD kita. Silakan dipencet yang tombol mata tadi mengarah ke LKPD kita. Nah, untuk instruksinya yang pertama, silakan dibikin nama dan kelasnya.
Betul box meeting. Ya, sorry. Nah, semuanya sudah membuka yang di LKPD ya? Sudah. Nah, di LKPD kali ini kita akan berperan sebagai K3 detektif. Nah, di mana yang misi pertama silakan dibaca masing-masing, didiskusikan dengan kelompoknya apa aja skenario, instruksi dan apa yang kita lakukan di misi pertama ini. Nah, untuk itu silakan berkelompok kerjakan dulu yang pertama, yang misi 1. Yang pertama itu simulasi toolbox meeting. Nah, silakan kepada perwakilan kelompok memberi toolbox meetingnya kepada teman kelompoknya masing-masing. Silakan. Teman-teman, mari kita melaksanakan praktek dengan mengutamakan ketiga. Nah, kalau sudah selesai toolbox meeting, udah selesai fotonya, silakan dibaca pertanyaannya. Nah, silakan dijawab. Kalau sudah selesai misi yang pertama, kita lanjut ke misi yang kedua. Kirim foto sebagai detektif. Nah, semuanya kita lanjut ke misi yang kedua. Silakan dibaca instruksinya. Jangan ambil itu. Oke, semuanya kita telah selesai misi yang kedua, lanjut ke misi yang ketiga. Nah, silakan dibaca instruksinya lalu langsung dilaksanakan. Langsung aja. Ya. Dia akan before after. Sebelumnya akan berantakan. Afternya rapikan dulu baru foto lagi. Jadi ada 2 foto yang diupload before afternya. After rapikan dulu. Rapikan baru foto. Tiga misi telah selesai kita laksanakan. Silakan dilanjutkan yang di LKPD-nya itu silakan menjawab dua pertanyaan. 2 pertanyaan terakhir di LKPD kita. Nah, setelah itu baru kita kembali ke kelas untuk mengisi post test seberapa banyak yang kita dapat di hari ini. Alhamdulillah semuanya kita telah menyelesaikan rangkaian praktik kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita kembali ke kelas untuk menjawab post test seberapa banyak yang kita dapat di hari ini. Nah, ayo semuanya ke kelas. Untuk sekarang silakan menjawab post testnya di web pembelajaran kita. Silakan diklik untuk barcode ke post testnya. Nah, silakan langsung dijawab post test tersebut. Selesai rangkaian kita dari awal tadi, dari pretest, dari materi sampai ke pengerjaan rangkaian praktek. Nah, sudah juga diuji potestnya. Gimana potestnya? Sudah bertambah nilainya dari sebelumnya dari pretestnya? Sudah. Nah, itu hasil dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk kedepannya lebih baik lagi, silakan Anda semuanya mengisi refleksi. Nah, dimana refleksi juga tersedia di web yang tadi. Silakan diklik untuk refleksinya. Dimana untuk peningkatan pembelajaran kita ke depannya. Oke, semuanya alhamdulillah sudah refleksinya. Terima kasih semuanya. Seperti dari Imam Syafi'i, jangan lelah dan berhenti untuk terus belajar. Jika kamu berhenti, maka itu waktumu di dunia sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan kepada ketua kita untuk menutup pembelajaran dengan bersyukur. Alhamdulillah.